Di video kali ini, kita akan membahas sosok wanita yang dikenal sebagai seorang penyanyi dan istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yaitu Pipik Dian Irawati. Mari kita lihat perjalanan hidupnya yang menarik. Pipik Dian Irawati Popon atau yang biasa disapa Umi Pipik ini lahir di Semarang, 26 November 1977. Umi Pipik adalah istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Adiba Kanza, Abidzar Al-Ghifari, Ayla Az-Zuhro, dan Attaya Bil Rizkillah. Sebelum menikah, Umi Pipik adalah cover girl majalah remaja Aneka pada tahun 1995 hingga 1997. Setelah dipersunting Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Umi Pipik lebih memilih mengurus rumah tangga. Setelah menikah, Umi Pipik pernah beberapa kali berduet dengan suaminya dalam lagu Sholawat Badar dan Tola Al-Badru. Tahun 2010, Umi Pipik tergabung dalam Fatimah Voice, sebuah grup lagu rohani yang berisi Pipik Dian Irawati, Puput Melati, dan Nia Paramita. Setelah suaminya meninggal, Umi Pipik berupaya untuk melanjutkan karier suaminya sebagai pendakwah. Umi Pipik pernah beberapa kali mengisi pengajian dan pernah menjadi juri di Akademi Sahur Indonesia Junior 2014. Sebuah ajang berdakwah bagi anak-anak yang diselenggarakan Indosiar. Dalam hal ini, Umi Pipik berharap para peserta memilih tema yang ringan dalam mensiarkan ajaran agama. Ia menyarankan agar para peserta yang masih anak-anak itu diberikan tema seperti cerita di dalam Al-Quran atau tentang dunia binatang. Meskipun begitu, Umi Pipik mengaku senang bisa menjadi juri di Aksi Junior 2014. Namun sedikit yang mengetahui bahwa di masa lalu, perempuan yang sekarang tampil bercadar ini dulunya adalah model seksi. Kembali ke tahun 1995, Umi Pipik saat itu memang seorang model yang kerap muncul di majalah remaja. Penampilan Umi Pipik saat itu memang langsing dengan model rambut panjang terurai. Selain model, Umi Pipik pun juga sering muncul di beberapa video klip dari band-band 90-an yang tengah populer saat itu. Salah satunya adalah Stinky. Meski demikian, karier Umi Pipik sebagai model ternyata tak lama. Setelah berkenalan dengan mantan model yang beralih jadi ustadz bernama Jeffrey Al-Bukhari, Umi Pipik memutuskan untuk menikah pada 7 September 1999 secara siri dan menikah lagi secara sah di Semarang beberapa waktu kemudian. Bagi seorang Pipik menjadi muslimah seutuhnya bisa dilakukan dengan menutup semua aurat. Inilah yang membuat Umi mantap memilih untuk bercadar. Punya keinginan sejak tahun 2015, namun baru terrealisasi di tahun 2017 lalu. Karena memutuskan memakai cadar, Umi Pipik mengaku dirinya sempat kehilangan tawaran pekerjaan karena penampilannya itu dinilai terlalu ekstrem. Tahun 2013 adalah tahun kesedihan bagi Umi Pipik dan keempat anaknya. Karena, tepatnya Jumat, tanggal 26 April 2013, suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal saat mengendarai motor Kawasaki yang sedang dikendarai. Setelah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat, rupanya Allah masih memberikan ujian kepada istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan. Pada hari Jumat, 20 Juni 2014, rumah yang ditinggali keluarga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran rumah tersebut, hanya Abidzar yang kakinya terkilir dan membiru serta Umi Pipik mengalami sesak nafas dan kakinya retak sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sejak kepergian UJ, nama Umi Pipik tak pernah lepas dari sorotan netizen. Bukan tanpa alasan, hal itu karena Umi Pipik harus membesarkan keempat anaknya seorang diri. Tak hanya itu, Umi Pipik juga harus bersabar lantaran beberapa tahun lalu sempat diterpa gosip miring dengan Sunu X Mata Beln. Berbagai kritikan yang datang ke hidup Umi Pipik bak jadi awal penderitaannya selepas UJ meninggal. Umi Pipik makin gamblang membeberkan alasan sempat merahasiakan praktik poligami almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Dulu, dia takut UJ ditinggalkan jamaahnya bila ketahuan poligami. Menurut Umi Pipik, kalau UJ ditinggalkan jamaah,
secara tak langsung berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Sementara, dia waktu itu masih butuh diberikan nafkah lantaran anak-anaknya masih kecil. Karenanya, Umi Pipik memilih menyimpan sendiri kehidupan poligami sang suami sampai dia benar-benar siap mengungkapnya ke publik. Lagi pula, kata dia, jamaah lebih butuh dakwah almarhum, bukan informasi mengenai kehidupan rumah tangganya. Itulah sedikit ulasan mengenai perjalanan hidup dan karir Pipik Dian Irawati. Seorang wanita tangguh yang telah melewati berbagai rintangan dalam hidupnya. Dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk meraih impian dan memperjuangkan keluarganya. Semoga kisah hidupnya dapat menginspirasi kita semua.